kembali dengan saya Anita Prima Satya Ajun, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palopo, asal sekolah SD Negeri 5 Salamai, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada pertemuan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Ya, saya dengan Ibu Rita Wati, wali kelas 3B SD 5 Salamai, Kota Palopo. Ya, halo Ibu Rita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, baik Bu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa pada hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebelum kegiatan observasi pembelajaran di kelas Ibu, di mana saya akan mengamati seluruh proses kegiatan Ibu di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dari supervisi yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nantinya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga ketika Ibu memberikan pembelajaran kepada siswa itu akan lebih baik atau lebih mudah nantinya. Seperti itu ya Ibu. Ya, baik Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Ya, baik Ibu. Adapun tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua tujuannya. Yang pertama itu melalui model berdiferensiasi ya. Peserta didik dapat membaca bilangan kaca 1000 sampai dengan benar. Kemudian ada yang kedua itu melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menuliskan bilangan kaca dari 1000 sampai dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran yang dicapai itu ya ada dua ya. Jadi yang pertama melalui pembelajaran berdiferensiasi itu siswa diharapkan dapat membaca bilangan kaca sampai 1000. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu melalui model discovery learning, siswa dapat menuliskan bilangan kaca sampai dengan 1000 dengan benar. Ya. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu kita capai? Ya. Untuk area pengembangan yang akan saya capai itu saya mengambil dua. Yang pertama itu tentunya ada pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan itu siswa dapat membaca bilangan kaca dari 1000 sampai dengan benar. Kemudian yang kedua untuk keterampilannya siswa dapat menuliskan bilangan kaca dari 1000 sampai dengan benar, seperti itu. Oh ya, jadi untuk area pengembangan yang Ibu gunakan itu ada dua ya Bu. Ya, yang pertama area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya diharapkan siswa dapat membaca bilangan kaca sampai 1000 dengan benar. Kemudian untuk keterampilannya diharapkan siswa dapat menuliskan bilangan kaca sampai 1000 dengan benar ya. Ya, selanjutnya Bu, saya ingin mendengarkan tentang rencana pembelajaran yang ingin Ibu Rita terapkan nanti di kelas seperti apa, atau bagaimana dengan strategi yang Ibu terapkan. Untuk strategi yang nantinya saya gunakan yang adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian nantinya juga pembelajaran berdiferensiasi tersebut diintegrasikan dengan KSE. Terus saya akan melakukan pembagian kelompok secara heterogen. Oh ya, jadi strategi yang digunakan itu adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Sedangkan untuk pembagian kelompoknya itu secara heterogen ya Bu? Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu Bu, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan metode yang saya gunakan adalah yang pertama itu tentunya metode diskusi, penegasan dan
tentunya juga tanya jawab. Oh ya, jadi model pembelajaran yang digunakan itu adalah discovery learning, di mana siswa diharapkan lebih aktif untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman pribadi. Sedangkan untuk metodenya itu Ibu menggunakan metode diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Ya, kemudian untuk media yang akan digunakan nantinya itu seperti apa? Untuk media yang saya gunakan, yang pertama tentunya buku pegangan dulu ya Bu ya. Kemudian ada juga laptop dan UCD yang terkoneksi dengan internet. Kemudian saya juga menyediakan LKPD untuk siswa. Ya, baik Bu. Sekarang untuk pelaksanaannya nanti itu Ibu rencanakan itu kapan? Ya, insya Allah saya rencana pada hari Selasa 12 November 2020. Oh ya baik, jadi Ibu akan saya kunjungi di hari Selasa tanggal 12 November tahun 2024 ya Bu. Nantinya saya akan datang ke kelas Ibu kembali untuk melakukan kegiatan observasi dan melakukan pengamatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, oke. Selanjutnya nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi itu akan kita lanjutkan lagi dengan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu. Ya. Nah, baik Bu, alhamdulillah untuk percakapan hari ini. Sebelum saya akhiri, satu lagi pertanyaan yang saya akan tanyakan yaitu apa yang Ibu Rita dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi kita pada hari ini? Untuk percakapan yang saya dapatkan dari observasi itu yang bagaimana pembelajaran yang saya lakukan nantinya di kelas, seperti apa saja yang perlu saya persiapkan, dan cara pengisian peserta didik juga. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di hari Selasa minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak hebat. Pagi ceria. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, setiap hari kita melaksanakan sebelum kita belajar adalah kita lakukan sebelum kita belajar Perhatian, perhatian. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada
guru akan memberikan sebuah motivasi. Itu motivasi itu. Katanya dulu, apa itu motivasi? Motivasi itu adalah penyemangat. Bagaimana caranya kita belajar dengan sungguh. Nah, itu punya guru harap anak tidak bosan pada saat guru menjelaskan. Karena kalau kita mau pintar harus apa? Harus belajar. Ya, kalau kita mau jadi anak yang cerdas, makanya harus kita belajar. Nomor satu, untuk cepat pelajaran masuk cepat diketahui, maka harus diulang pelajaran setiap selesai guru menjelaskan. Kecepatan terset diingat supaya tidak dilupa. Jadi tiba waktunya semester enak menjawab soal-soal yang ada di kertas lembaran soal. Itulah harus belajar. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu membaca bilangan caca sampai 1000. Kemudian yang kedua, materi kita selanjutnya adalah menuliskan bilangan caca sampai berapa? Sampai 1000 juga. Membaca bilangan caca sampai 1000 dan menuliskan bilangan caca sampai 1000. Sebelumnya ibu guru sudah menjelaskan seperti apa itu bilangan caca sampai 1000. Nah, sekarang kita masuk di tujuannya pelajaran hari ini ada dua, ya, membaca bilangan caca sampai 1000 dan menuliskan bilangan caca sampai 1000. Nah, sekarang kita lihat semua definisi dari bilangan caca atau pengertian dari bilangan caca. Ya kan ada pertanyaan, biasa bertanya apa itu bilangan caca, nak? Nah, bilangan caca adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 yang terus bertambah batas. Jadi bilangan caca itu mulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan caca adalah semua bilangan bulat yang negatif. Positif ya, yang negatif. Bilangan caca adalah semua bilangan bulat yang tidak negatif. Contoh, kita lihat tadi contohnya ya. Contohnya bilangan caca 0, berapa lagi nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian bilangan caca itu ada ciri-ciri bilangan caca. Kita lihat, tidak ada bilangan caca yang bernilai negatif. Nah, tadi guru sudah sampaikan bahwa tidak ada bilangan caca yang bernilai negatif. Jadi bilangan caca itu semuanya adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi dia positif, tidak negatif. Kemudian bilangan caca dimulai dari angka berapa? Angka berapa, Safrul? Bilangan caca? Bilangan caca dimulai dari angka 0. Kemudian himpunan bilangan caca tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas. Jadi dia mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 100 dan seterusnya. Sampai di sini ada, sudah paham? Seperti apa itu bilangan caca? Sudah paham nak? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di lambang bilangan caca. Lambang bilangan caca adalah simbol-simbol yang kita gunakan untuk mewakili setiap bilangan caca. Lambang ini sudah kita kenal sejak kecil, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah,
Dengan menggabungkan angka-angka ini, kita bisa membentuk bilangan caca yang lebih besar, seperti 10, 11, 12. Berapa lagi? Berapa lagi? Berapa lagi? Berapa lagi? Ya. Jadi tidak terbatas ya. Nah, sekarang kita lihat dari bab sebelumnya. Pada bab ini kita akan belajar membaca dan menulis bilangan, membandingkan, mengurutkan bilangan, menentukan nilai tempat bilangan sampai dengan 1000, serta melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan caca. Sekarang kita masuk di konsep. Ini ya, perhatikan bilangan caca ini terbagi lagi dari 3. Perhatian? Ya. Bilangan caca terdiri dari 3. Ada membaca dan menulis bilangan, membandingkan dan mengurutkan bilangan, kemudian nilai tempat. Dari 3 ini bilangan caca terbagi dari operasi bilangan. Ya, operasi bilangan ini dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dari operasi bilangan ini terbagi dari berapa nak? Terbagi berapa operasi bilangan di atas? Sampul terbagi berapa nak? Terbagi 4. Coba Farhan, ada berapa operasi bilangan? 4. Coba disebutkan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti kita ketahui, penjumlahan. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh dulu penjumlahan? Seperti apa? Siapa yang bisa? Ya, Aris, contohnya penjumlahan. Contoh penjumlahan seperti apa? Contoh penjumlahan dimana? Misalnya 5 ditambah 2 berapa? 5 tambah 2 berapa? 6 ditambah 2 berapa? 6 ditambah 2 berapa? Itu adalah soal. Contoh dari pengurangan. Siapa yang bisa beri contoh pengurangan? 10 dikurang 5 berapa? 5. Berapa? Sekarang di perkalian. Siapa yang bisa kasih contoh perkalian? 2 dikali 2 kali 5 sama dengan berapa? 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Itu adalah contoh dari salah satu perkalian. Nah, sekarang kita masuk di pembagian. Pembagian. Dan bisa kasih contoh lagi pembagian? Misalnya 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. 10 bagi 2 10. Ini ibu guru, kita membagi 2. Bagi dibagi berapa? 2. Jadi berapa itu semua? Berapa semua? 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Yang kita jawab. Sekarang itulah tadi contoh dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita masuk di membaca bilangan caca sampai 1000. Contohnya, sekarang kita masuk contoh bilangan caca. Cara membacanya misalnya 1000, misalnya 123, kita baca dengan 123 dengan angka. Kemudian 456, maka dia ditulis dengan 456. 789, maka dia ditulis 789. Ini kan sebelumnya ibu sudah kasih kemarin contoh ya, cara membaca bilangan caca secara umum. Saya ratusan angka pertama. Perhatikan ya. Ini ratusan, misalnya 1, 2, 3. 123. Yang mana ratusan?
100. Maka dia ditulis dengan angka 500. Kalau dia membaca, berarti misalnya dia ini membaca namanya, berarti kita tulis 500. Itu yang membedakan. Nah, satu yang membaca dan satu yang menuliskan. Kita lihat contohnya. 123 ditulis menjadi 123. 456 ditulis menjadi 456. 789 ditulis menjadi 789. Kita lihat cara penulisan secara umum. Seperti tadi, ratusan angka pertama dan menunjukkan ratusan. Puluhan angka kedua dari kiri menunjukkan puluhan. Kemudian satuan, angka terakhir menunjukkan di satuan. Lalu, angka 1 sama dengan 1 satuan. Angka 2 sama dengan 2 satuan. Angka 3 sama dengan 3 satuan. Di angka 3, 4 sama dengan 4 satuan dan seterusnya. Kemudian di 10 satuan dapat disebut dengan puluhan. Seperti ini tadi, puluhan, mana ratusan, dan mana satuan. Jadi kalau dia sudah masuk lebih dari 10, maka dia masuk puluhan. Dan kita masih di ayo mengamati, lihat gambarnya ya. Mutia berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman. Jarak rumah Mutia ke sekolah adalah berapa nilainya di atas, nak? Berapa? 671 meter. Mutia sangat senang berjalan kaki. Berjalan kaki menyehatkan badan. Tanya dulu, siapa yang biasa jalan kaki ke sekolah? Siapa lagi? Orang yang sering jalan kaki setiap hari akan sehat. Jadi semuanya yang dijemputnya. Bagaimana rasanya jalan kaki ke sekolah, Rajendra? Capek tapi apa? Tapi sehat. Makanya nah, kalau pagi-pagi itu lebih enak sebenarnya kita jalan kaki ke sekolah. Tapi kalau jauh mata tidak bisa ya. Nah, kalau saya jaraknya dekat ini, kita bisa jalan kaki supaya sehat. Nah, nanti pulangnya baru bisa dijemput. Oke, lanjut. Iya. Apakah kalian mengetahui jarak rumah ke sekolah? Kalian akan menemukan satu bilangan. Ayo kita cari tahu tentang bilangan 3 angka. Dapatkah kalian menemukannya? Di mana? Dapatkah kita menemukan dari gambar ini? Siapa yang bisa temukan 3 angkanya? Nah, coba Farhan. Ya, berapa nak? Berapa? Terasa mata? Ini 670. Ini yang dimaksud. Dapatkah kita menemukan angka? Jadi 607. Oke, nah sekarang tadi Ibu Guru sudah menjelaskan semua dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa? Ada 2, membaca bilangan caca dan menulis bilangan caca. Membaca bilangan caca dan menulis bilangan caca. Sebelum Ibu Guru bagikan tugasnya, Ibu Guru bagi kelompok dulu. Kelompok 1, ingat nak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ada yang bisa kerjakan? Ini nomor Bu. Siapa? Angkat tangan. Siapa yang bisa kerjakan ini? Lompat. Nah, coba. Semua orang ini. Nah, coba. Silakan ditulis berapa nilainya. Coba
Berapa nilainya? Sama kayak hampir jatuh kayak tadi. Sekarang nomor 2. Siapa yang mau? Saya. Oke, kita beri tepuk jempol dulu buat Noval. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, lanjut. Saya. Siapa lagi? Perempuan dulu. Saya. Siapa? Ya, Asila. Siapa? Natasha. Coba Natasha. Bagian nomor. Berapa nilainya, Nak? Nah, silakan ditulis. Tadi tulis. Ini. Berapa? 804. Berapa nilainya ini? 430. Oke, satu orang lagi dari perempuannya ya, Alifah. Silakan Alifah. 780. Kita tadi sudah jawab bilangan ya, bilangan Caca dari yang dari 670. Oke, sekarang sekarang Ibu Guru akan membagikan setiap kelompok. Dan Ibu Guru sudah bagi kelompok mana? Ibu Guru tadi sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan kelompoknya. Yang mana ratusan, yang mana satuan. Silahkan ditulis yang mana masing-masing kelompok. Yang mana satuan, kemudian yang mana kasihnya tanya lagi. Ya, kasih dia tempel di sana. Ya, bagi masing-masing lihatnya. Semuanya perhatian. Perhatian. Tepuk dia. Oke. Menempel hasil dari Untuk kesimpulan dari materi kita hari ini tentang bilangan jajar.
Bilangan cacat adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Jadi pertanyaannya ini siapa yang di situ? Silakan maju di depan. Ditulis apa? 438 tulis dengan angka dengan membaca bilangan. Coba yang lain coba jawab. Akan ditulis berapa? Kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Semangat belajar dan apa? Belajar. Kalau kita mau jadi anak yang pintar, maka kita harus lakukan apa? Apa yang kita lakukan kalau kita mau jadi anak yang pintar? Belajar. Sebelum kita memasuki materi kita, biasanya kita lakukan berdoa. Diulang, ya apa yang dipelajari dulu, apa yang tadi saya pelajari di sekolah, kita pelajari di rumah kembali. Dari pelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Anita Prima Satya Ajun, calon guru penggerak angkatan 11 asal sekolah SD Negeri 5 Salamai Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada pertemuan kali ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ritawati Idrus SPD, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya juga ditemani oleh Ibu Masna Sawito sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, baik, alhamdulillah Ibu semua dalam keadaan sehat. Nah, pada percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana dengan perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan di kelas kemarin? Iya Bu ya. Mungkin karena belum terbiasa, mungkin awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian apakah bisa diceritakan kembali area pengembangan yang
apa yang sudah Ibu lakukan atau Ibu laksanakan di kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Iya, begini. Untuk tahapan saya membuat satu perangkat pembelajaran dan menyiapkan media lain yang saya perlukan. Untuk area pengembangan ada dua yang saya gunakan. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa dapat menuliskan bilangan caca dari 1000 sampai dengan benar. Kemudian untuk keterampilannya, siswa dapat membaca bilangan caca dari 1000 sampai dengan benar. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Jadi area pengembangannya itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya, Bu. Nah, jadi terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Ya, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Ya, jadi sudah Ibu lakukan dengan baik, juga sudah berjalan dengan sesuai ya Bu, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Adapun dari kekurangan yang biasa satu hambatan yang sering terjadi ya, tentunya mungkin dialami oleh setiap guru-guru yang lain dan pun juga saya, masih ada beberapa siswa tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar, atau siswa tersebut kurang aktif, misalnya masih banyak yang berbicara dengan temannya dan ada juga yang masih mengandalkan teman-temannya. Nah, baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman atau dia ingin melihat jalan temannya, seperti itu ya Bu? Seperti itu. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kemudian kenapa ada siswa yang kurang aktif atau tidak fokus, bahkan dia tidak mau terlibat dalam kegiatan kerja kelompok bersama dengan teman-temannya? Mungkin saya tidak begitu jelas memberikan instruksi pada saat pembelajaran dan juga pada saat di awal penugasan siswa. Kemudian bisa juga saya kurang fokus dalam pada saat mengelompokkan peserta didik. Oke, ya. Jadi nanti fokusnya Ibu Rita itu yaitu ingin memperbaiki pengelompokan siswa ya, Bu ya. Ya, oke, baik Bu. Sebenarnya apa yang Ibu ceritakan tadi itu catatannya sama persis dengan apa yang sudah saya catat selama kegiatan observasi. Jadi yang pertama yang saya temukan yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak fokus atau kurang aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Mungkin karena Ibu masih kurang jelas dalam memberikan instruksi di awal pemberian tugas di kelas. Ya, betul. Oke, kemudian saya juga melihat pada saat itu ada beberapa siswa yang dalam kelompoknya masih bercerita, bahkan ada yang bermain. Nah, mungkin itu yang akan menjadi fokus Ibu Rita dalam perbaikan kedepannya, ya Bu? Ya. Oke, jadi kira-kira Bu, rencana kedepannya ini seperti apa yang akan Ibu Rita lakukan? Insya Allah kedepannya mungkin saya akan melakukan penyelesaian terhadap gaya belajar terhadap siswa. Ya, baik Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan itu? Insya Allah Bu, semester berikutnya.
Oke, baik. Jadi di semester berikutnya itu Ibu Rita akan memperbaikinya melalui penyesuaian gaya belajar siswa di kelas. Ya, benar. Ya, baik Bu, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sukses untuk Ibu Rita. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, baik, demikianlah tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Rita Wati Idrus SPD selaku wali kelas 3B SDN Negeri 5 Salamai. Semoga menginspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.